نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Al-Hikmah Darmata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya wa syuhada wa sholihin, kepada masyayikhina fiddin, khususnya Abu Yazid Muhammad bin Abi Al-Malik Al-Hasani wa Yazid Ahmad bin Zaid Muhammad Al-Malik Al-Hasani Ahmad dan Allah, khususnya dari Imam Al-Ghazali أمدنا الله بمددهم وقضى علينا ببركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita kitab Al-Arba'in fi Usuluddin lil Imam Al-Ghazali wajah 40 pokok atau pilar agama yang setiap muslim harus tahu dan setiap muslim harus paham. Kita sampai di bab amar ma'ruf nahi munkar. Kembali ada tata caranya amar ma'ruf nahi munkar yang betul. Jangan asalkan amar ma'ruf nahi munkar, niatnya betul tapi caranya salah, maka akan berakibat fatal. Kita sampai kepada qaul al-Imam Al-Ghazali faqala ba'dhum li Fudail inna Sufyan bin Uyainah qabila jawaiz sultan faqala ma akhudhu minhu illa duna haqqi summa khala bihi wa atabahu birrifqi. Faqala Sufyan ya Aba Ali illam takun min as-salihin fa inna nuhibbus salihin. Ada seorang yang berkata kepada Imam Fudail, sesungguhnya Imam Sufyan bin Uyainah menerima hadiah dari sultan. Ini kemarin yang terakhir kita sampai di sini. Faqala, Imam Fudail menjawab, ma akhadha minhum illa duna haqqi summa khala bihi wa atabahu birrifqi. Faqala Sufyan ya Abai illa takun min nasrihi. Jadi Imam Sufyan bin Uyainah ini dia menerima hadiah dari sultan. Jadi ada yang komplain, ada yang komplain karena memang sebetulnya untuk apa namanya ini mensyarati harapannya para sultan itu sebetulnya karena bagus itu karena dengan berbagai macam cara untuk mendapatkannya.
sudah finalnya begitulah. Jadi ada yang komplain sama Imam Sufyan itu, akhirnya semua lagi buat aku berdoa ya tadi ilam takun inna salih. Apa jawabnya? Ya Aba Ali, kalaulah memang kami ini apa namanya, jadi maksudnya biar itu salah, tetapi ini nasihat itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang lembut, jadi dia bisa terima. Wa'ad jabahu birifqi, jadi komplikasi dengan lemah lembut. Akhirnya jawabnya enak. Maksudnya begini ya Arba'adi ilan nakul minas solihin fa'inna kubu solihin, dinyerah maksudnya ya Arba'adi, jika kami ini tidak termasuk orang-orang yang soleh, maka kami suka dengan orang-orang soleh. Nah, dia mengakui teguran itu pun dijawab dengan lembut, karena negurnya secara lembut. Kalau negurnya langsung aja dihabisi orang itu, baiknya juga tidak bagus. Al-Umdatu adanya. Nah, sekarang ini ada, kemarin kita sudah bahas orang amar-ma'ruf dan ada syarat atau unsur yang tidak boleh ditinggalkan. Itu pertama tarif walutuf, walbidanya itu bilwahdi yang lembut, dan dimulai dengan memberi nasihat dengan lembut, nomor satu. Kemudian yang kedua, ayyakuna sekarang ayyakuna muhtasib qad bada'a bi nafsihi pada rekaman yang awalan. Yang kedua, yaitu orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia itu adalah sudah memulai untuk dirinya sendiri. Maksudnya sebelum dia melarang orang lain, dia sudah dulu meninggalkan apa yang dia melarang orang lain. Jadi jangan melarang orang judi, tapi dia judi juga. Melarang mabuk, cuma beda merek aja. Melarang jangan minum ini, maksudnya melarang ini, minum yang lain. Jadi istilahnya, kau ini melarang, tapi kau harus mulai dari dirimu sendiri. Kalau tidak ada, kamu sama aja. Oh, begitu juga orang mesti tidak ujungnya. Dia orang yang dinasihati, yang didakwai mentah, alat itu cakap aja begitu juga, mesti begitu. Nah, ini syarat kedua. Jadi kata Al-Hasan Al-Basri, kalau Al-Hasan Al-Basri tidak pun tak menurut ma'ruf, satu min akhir nasi bihi wa ila hatta fahada wal aula hatta yanfa'alahu wa ila susi'ah. Jika engkau Imam Basri mengajak menyuruh kepada yang ma'ruf, maka jadilah engkau orang yang melakukannya. Jadi kan orang yang melakukannya lebih melakukan daripada orang lain. Baiklah, tidak maka orang biasa. Ada yang tidak. Yang jujur. Dia berkata. Bahkan Allah Taala ini yang paling penting, yang paling utama, sehingga perkataannya itu bermanfaat. Orang bila suruh pemain ya adil bisi di mana tadi ya orang tak percaya kamu ya kayak itu. Tapi lalu si A B maka jangan diejek maling yang maling. Pada ada satu lagi itu tidak bisa boleh, tetapi ini syarat ini bukan syarat yang wajib.
wajib harus, bukan wajib dan harus. Maksudnya ini orang ini sebelum melarang orang lain dia harus mendengarkan dulu. Contoh, ini tidak menjadi syaratnya wajib. Maksudnya ini, jadi kalau enggak berarti dia tidak boleh bertindak. Tetapi boleh beliau juga dari disabilitas hasil. Tapi boleh dakwah bagi orang yang maksiat. Dia boleh, dia mau jangan mabuk, jangan ikut aku. Apa macam itu? Boleh. Dan dia ngajak orang bagus sih. Enggak boleh. Kalau sadar balik. Nah, tidak boleh. Ini lebih bagus. Tetapi itu tadi yang aula memang sebelum dia melarang orang dia jangan dulu. Tetapi itu bukan syarat yang harus. Karena sebenarnya orang yang bermaksiat itu dia boleh mendakwai. Maling ngajak orang-orang untuk barang maling itu jelek. Tapi ketika dia tahu jangan ikut kayak aku lah, curi ya, itu pasti jelek sih maling. Tapi itu boleh dia ngomong gitu. Ada positifnya. Kalau anda sudah qulna ya Rasulullah ala na'muru bil ma'ruf hatta na'mati billah wa la nanha 'anil munkari hatta najtaniba billah. Qala alaihi salatu wassalam bala muru bil ma'ruf wa illam ta'lu bihi billah wa nanha 'anil munkari wa illam tajtanibu billah. Jadi itu tidak disyaratkan harus wajib. Orang aja harus mendengarkan dulu, orang melarang dia harus mendengarkan dulu. Karena tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Anas. Jadi Anas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala naqulu bil ma'ruf hatta na'mal bihi billah. Apakah kami ini mengajak kepada yang ma'ruf dan sampai kami harus lakukan semuanya dulu? Ya Rasulullah, kami harus lakukan semua dulu kami ngajak orang. Walau nanha 'anil munkari hatta najtaniba billah. Dan kami tidak melarang dari yang berat sampai kami tinggalkan semua dulu baru kami melarang orang menjadi mungkaran. Apa gitu ya Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam Rasulullah alaihi wa illam ta'lamu billah. Ya, perintahlah kalian kepada yang ma'ruf walaupun kalian belum mengamalkan semuanya. Lalu nunggu orang amalkan semuanya, lu kapan dakwahnya nanti? Kapan dakwahnya? Orang juga punya kemampuan lain. Orang miskin, dia tidak tahu orang sedekah. Kapan nunggu dia kaya? Baru tidak dakwah. Ya sampaikan saja, sampaikan. Boleh. Tapi itu banyak yang jadi itu jadi yang paling afdal tentu dimulai dari dirinya sendiri. Tetapi itu menjadi syarat yang mutlak, yang wajib. Ya, karena dakwah itu tetap harus dilakukan oleh siapa saja dengan segala macam profesi dan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dari yang mungkar, walaupun engkau kalian belum menjauhkan itu semuanya. Boleh. Kalau asal basri lagi, ya dapat saya minkum jadi khaslah. Bahwa Allah ta'muru bil ma'ruf atau billah. Kata Imam Hasan al-Basri, setan ini pandai ya. Setan kadang-kadang dia pandai masuk ke dalam hati orang untuk menggagalkan suatu niat yang bagus. Niat apanya yang dakwah. Kata setan, kalau tidak dakwah apa orang akan kemungkaran. Kata setan, kau mulai dari kau dulu. Kau masih kayak gitu. Karena orang bilang setan maksudnya kayak gitu. Jadi
ini godaan setan ini. Udah aku aja masih kecil masa melarang. Berarti dia kalah dengan setan. Coba masalah setan itu pandai untuk apa? Ngajak orang sholat duha, sholat tahajud, puasa sunnah, ngajak orang setan kalau belum bisa kalau orang pula kata setan. Aku seperti itu. Kalau kau belum bisa melakukan, kau jangan suruh orang dulu. Apa bagaimana kau pula menyuruh melakukan sesuatu yang kamu lakukan kata setan. Dia boleh menyampaikan orang. Ayo kita berbuat sholat sunnah. Ayo berbuat sholat puasa sunnah. Berbuat sedekah. Apabila karena belum, ini berarti karena budaya setan. Ya tentu pada ini karena tak terasa saking halusnya orang ini kita merasa dan dididik oleh setan. Yang ada hadza yu'addi ila hasmi babil hisbah. Faman alladhi yu'simu anil ma'asi. Jadi hal yang seperti ini kadang-kadang digunakan untuk memotong niat-niat orang yang berdakwah. Kalau misalnya kayak gini, aku nawar kayak kita bisa. Tidak ada apa. Si apa hujan setan seperti itu. Kalau dari akal dan dakwah lulusannya masih banyak. Kalau dakwah bulan, orang bulan. Tunggu kau sudah berapa? Aja berarti tadi kan. Paman dari semua hadir mahas. Kalau nunggu dan tak bermaksiat sama sekali, siapa yang tidak bermaksiat kepada Allah? Ambiya saja di Allah. Selain ambiya ada maksiatnya. Nunggu tak maksiat berarti orang tidak bermaksiat kapan? Itu berarti boleh. Itu tetap dilakukan. Cuma prioritasnya yang paling bagus itu tadi mulai dari diri sendiri. Kalau tidak bisa ya apa saja. Jangan karena bisa hanya bertindak pada si tadi. Asal asyik kita nanti pembahasan tentang dakwah sudah selesai. Jika kita sudah ikuti dari awal, kita berdakwah banyak orang kita sebagai standar SOP yang betul sebenarnya tidak aplikasikan. Akhirnya dapat gampang. Ternyata tidak mesti betul caranya. Kita sudah bahas apa yang terakhir. Sekarang kita masuk lagi di pilar yang ke-10. Pokok al-asul al-ansir di tilah sunnah, yaitu pokok yang ke-10, yaitu mengikuti sunnah. Apa yang dimaksud dengan mengikuti sunnah? Mengikuti sunnah Nabi. Sunnah itu seperti apa sebetulnya ini? Sebetulnya apa pentingnya sampai tahap apa? Gunanya manfaatnya sampai tahap di mana? Awalnya sampai pada alim mutahassan anda mutahassan ittiba sunnah wa tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masalah diri wa mawalihi wa harakati wa sakati hatta bi hayati aklihi wa qiyamihi wa nawmihi wa kalamihi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kuncinya kebahagiaan itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bahagia ikut sunnah Nabi. Nah, itu kunci. Itu bagaimana termasuk pengalaman yang kunci. Kuncinya orang bagaimana? Nah, ini apa? Ikut sunnah Nabi. Bagi kita ke Rasulullah, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah ini ada semuanya. Di semuanya ada gerakannya waktu dia menjadi berharap di hayati hati sampai macam-macam caranya makan. Waktunya bagaimana ketika berdiri, bagaimana ketika tidur, bagaimana ketika berbicara. Semuanya pokoknya untuk Rasulullah. Nah, selesai itu kunci kebahagiaan dan dapat. Aku lagi ada di ibadah tempat ya namanya
Yang aku maksud itu bukan hanya sekedar ada ibadah saja. Yang namanya sunnah harus ibadah saja. Contoh sunnah, puasa sunnah, Senin Kamis, ayam mulbit sunnah, sholat sunnah, kopiah bariyah, tahajud gitu. Ini semua ibadah sunnah. Sunnahnya buka rumah, doanya doa dan sebagainya. Ini sunnah-sunnah yang ibadah. Maksudnya apa yang dapat Rasulullah sifatnya ibadah. Tapi kata Allah tadi yang aku maksud bukan hanya yang ibadah-ibadah gini, tapi sampai yang urusan ada pun tidak ikut Rasulullah. Urusan ada apa? Urusan yang bukan ibadah. Ada kebiasaan sehari-hari pun usahakan ikut Rasulullah. Jadi makanya kadang-kadang ada orang yang salah imam bukan ada saja. Ada orang yang hati dia tahu. Makanya percaya kalau mereka itu pakai kaki ini paling susah. Itu ada saja. Iya, ada siapa dulu? Ada siapa dulu? Kalau itu pakai hitam, yang itu mau, yang baru juga panjang mau itu yang tinggalnya tukang air pasti di sana pakai dipergunakan. Sunnah itu ada. Nah sekarang adat pun kalau adatnya Nabi dalam mengatakan ada usahadat sadaqatul adat usahadat sadaqatul adat apa maksudnya adat usahadat adat yang para orang-orang mulia adatnya orang-orang mulia itu adatnya para pemimpin orang yang mulia-mulia itu sadaqatul adat menjadi pemimpin yang adat yang lain. Iya, sekarang kata siapa? Hanya Rasulullah menjadi pemimpin yang mulia. Adatnya Rasulullah menjadi pemimpin adat yang lain. Berarti ada jalan tentu yang bagus, yang terbaik. Jadi ibadah yang berada, tapi semua urusan yang ada di dalam sehari-hari itu yang ikut Rasulullah. Apabila yang sudah dijiwa, mengucap dengan demikian, maka bisa mendapatkan jiwa itu mengikuti secara mutlak. Yang ada orang ikut separuh-separuh, ikut separuh-separuh bagaimana? Buka takjil, cepat buka. Terakhir menyampaikan sahur, menegakkan berbuka ini sunnah. Puasa habis ini segera itu sunnah. Dia dapat sebagian. Berarti mengikuti Rasulullah khusus di bab ibadah saja. Tapi untuk di bab adat dia tidak ikut Rasulullah. Mohon maaf cara berpakaian, cara berjalan, cara ngomong, cara apa, tidak ikut Rasulullah. Sampai yang penting hati, betul hati. Sampai penting tapi nyontoh itu tentu lebih bagus. Kita takutnya sudah stay kita tidak ikut. Paling tak sedikit yang tak ikutnya. Kita kayak Rasulullah ini sekalinya adanya begini, dia adanya begini, berarti hati. Oh jangan gitu dulu. Orang begitu Rasulullah itu, tapi dia proses namanya sunnah yang ibadah dilakukan ya. Itu yang ada, yang biasa sehari-hari mereka tahu. Dia punya style sendiri, punya gaya sendiri, gaya hidup sendiri yang tidak mengikuti gaya adat yang berbeda dari Rasulullah. Jadi dia mengikuti tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang begitu maksudnya ya orang itu soleh, taat memang taat soleh, tetapi hanya urusan sunnah dari sisi ibadah tentu ada mereka tidak mau di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dosa ya tidak. Ini babnya bukan bab dosa apa dari dosa ini babnya pandai. Yang abdul tentu yang ikut adatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu kan urusan ibadah. Itu.
jahiliyah wal sunnah al-warida pada dari kejabulan apabila dia sudah Allah subhanahu wa ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah subhanahu wa ta'ala maka ikutilah aku yuhibbukumullah maka Allah akan mencintai kalian. Cintanya Allah kepada kita itu berhubungan dengan kita ikut Nabi apa. Kalau kita ikut Rasulullah Allah cinta sama kita. Itu saat itu termasuk syaratnya begitu. Qala ta'ala wa ma atakumur rasul wa ma atakumur rasul wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan kepada kalian, apa-apa yang diberikan kepada kalian oleh Rasul, maka ambillah. Pemanahan mandu atau dan apa yang dilarang Rasul pada kalian, maka jauhilah. Nah, dikatakan ikut Nabi yang disuruh, yang diberikan, yang dilarang tinggalkan. Intinya kita ini menjadi seorang muslim harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya yang terbaik, yang paling bagus mengikuti secara mutlak, mengikuti sunnah-sunnah yang sifatnya ibadah, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang sifatnya ibadah, dan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang sifatnya ada juga itu kita ikuti. Apalagi antal bahasa serang yang ada, maka tahu kalau pakai jalan dulu. Satu nabi yang sudah apa yang sudah ada pakai jalan dulu. Kita biasanya bahasa dulu berdiri di jalan. Kebanyakan itu sana pakai dulu. Iya tak? Sunnah nabi kalau pakai jalan dulu. Ini juga bukan ibadah, pacaran, ikut aja. Betapa indahnya ketika pacaran ikut. Apa dia ingat Nabi, ketika usul gigi ingat Nabi, ketika nak makan dengan Nabi, ketika nak hidup dengan Nabi, ketika semua sudah dilakukan. Ketika pakai baju ingat Nabi, ketika nak pakai sandal ingat Nabi, ketika masuk masjid ingat Nabi, ketika keluar masjid Nabi, semuanya sudah sampai diaplikasikan. Sampai kita pakai celana mengingat Nabi. Tak pernah lepas Nabi dari tak pernah lepas. Itu namanya itibau sunnah. Wa ta'ala amma maqaima. Rasulullah kalau pakai imam sambil berdiri, sambil duduk. Nah, sambil berdiri ya, sunnah. Maksudnya itu kebiasaan Rasulullah. Wa ta'ala bil yamin fi tana'ulika. Dan engkau tidaklah memakai sandal itu pakai kaki kanan dulu. Kalau pakai sandal, ini sandal ini masukkan kaki kanan, baru ke kiri. Awal tak? Nak pakai sandal ingat Nabi. Nabi pakai sandal kanan ke kiri. Luar biasa. Itu luar biasa. Jadi hidupnya selalu bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Watakul yamin, makan pakai tangan kanan. Masya Allah, kadang-kadang ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita makan pakai tangan kiri. Biasanya pilihannya dia pakai sendok, tapi pakai tangan kiri. Gini, astagfirullahaladzim. Itu orang ketika makan pakai tangan kiri berarti hatinya tidak ada Rasulullah SAW. Orang itu berarti dari Rasulullah. Di kalorinya hatinya itu ada Rasulullah. Dan itu juga Rasul pakai tangan kanan, masa pakai tangan kiri kan gitu. Nah, berarti jauh. Dia harus hadirkan Rasulullah. Oh, Nabi pakai tangan kanan, masa aku pakai tangan kiri. Pakai tangan kanan dulu, ke kiri dulu. Itu lupa tuh. Berarti lupa waktu tidak ada Rasulullah.
itu otomatis kalau sudah terbiasa. Wah, kembali ma'azwaraka bil musabihat jadi jumlah. Nah, sampai orang potong nih, potong buku mana dulu itu, buku di mana dulu? Potong buku potong sudah itu dari mana? Potong buku pun, nah kena sama dengan kenapa? Kita kan ikut Rasulullah. Dan di situ masih ada rahasia yang mungkin kita tidak tahu. Motong wadah tadi ambil musabbihah al-yadil. Yang pertama dipotong buku itu adalah ini. Ini buku dulu nomor 1. Ibu kalau potong buku clicking dulu ya. Clicking di sini apa sih jempol gitu. Itu tak sunnah. Bantai adalah terserah ketik potong. Harus gitu kita. Saya kadang-kadang saya lupa, tapi yang potong buku saya ingat. Ya, ini hari ini kesini. Apa ya? Jadi mesti yang pertama ini musabjah jumlah, ini dulu ini yang dipotong. Pada tadi pada terima di Ibrahimia. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Itu. Jadi jempolnya di terakhir kan. Bagi kita berhasil jumlah, berhasil. Jadi ada yang model dia tidak satu taksi, ada beberapa pendapat yang sebenarnya Rasulullah SAW. Waktu Ibrahimia belum bisa belajar di jumlah. Jadi ada begini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini terakhir. Nah, gitu. Kalau kaki, Bapak kita udah hasil jumlah, kalau kaki mulai dari kelingking sebelah kanan, kelingking sebelah kanan. Apa? Dari ini adalah kaki, dimulai dari sini, kelingking sini, ini jempol, terus jempol kanan, sini, cek. Nah, itu kalau kaki senang. Tapi intinya kalau untuk tangan, yang paling senang ini diingat pokoknya ini pertama. Sebenarnya itu mulai dari pertama sebenarnya. Jadi orang dia ambil musabbihah nomor 1 al-yaduna apakah terima di ya jadi lari dari sini lari ke sini jempol terakhir. Kenapa Rasul itu sampai pas sahabat nengok Rasul dulu. Kemudian karena Muhammad Watahan masih Bapak kita dulu wah tapi kondisi justru ada dibenarkan sikap sekarang begitu juga di semua pergerakan dan yang mau ikuti Nabi. Karena Muhammad bin Aslam layak bidih. Ada namanya Imam Muhammad bin Aslam itu layak bidih, dia tak namakan semangka. Tapi Imam Muhammad bin Aslam dia tak namakan semangka. Kenapa? Ya karena ulam yang paling ikan jatuh akhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu ada Imam Muhammad bin Aslam tak mau mengatakan kenapa? Karena tidak ada riwayat hadis Rasulullah makan semangka ini apa? Jadi aku tidak makan semangka dan aku sama dengan aku tak makan sama kayak gitu. Makan pakai dulu apa dikupas kulitnya ini, apa dibelah potong gini, apa belah gini. Jadi makanya aku tak pakai semangka. Kenapa? Jadi caranya mana semangka dari Rasulullah ini saya dulu dapat dari hadis Rasulullah. Sampai kayak gitu mau semangka kamu harus sama dengan Rasulullah.